Halo Fisika, selamat malam. Kenalin, nama aku Ahmad Raffianto dari Fisika 2018. Di sini sebagai moderator di Artcast. Nah, tidak hanya gue doang nih di sini, tapi gue juga ditemenin sama temen gue. Oke, kenalin, gue Muhammad Rehan Diantara, bisa dipanggil Rayudan, panggil sayang juga boleh. Fisika 2018. Sini jadi moderator 2 lah di acara podcast kali ini. Nggak sebagai staf wanita evaluasi ya, aduh. Bukan. Aduh. Udah, yang itu sudah lewat, Bil. Tolong. Berasa mau dieval ini gue. Aduh. Oke, narasumber, diam dulu ya. Anjir dibentak dong. Nah, kebetulan nih Dan, di sini kita udah kedatangan narasumber yang super keren di hari ini. Di mana tema Artcast pada hari ini itu adalah Laugh More and Worry Less with Comedy. Nah, kalau misalnya udah ada kata komedi ya Dan ya, itu kita bakal mengarah kemana sih biasanya? Mengarah ke Piul biasanya sih. Karena kebetulan Piulnya nggak ada. Jadi gue cuma enggak biasanya. Jadi gue cuma substitusi doang. Gue cuma substitusi. Enggak gitu ya. Biasanya kepikiran tuh kalau anak 18 kan Piul. Jadi apa ya? Oh, komedi tuh biasanya SUC tuh suka ada lomba di PST itu dulu kan. Jadi yang berhubungan sama SUC, jadi itu biasanya sih stand up. Benar banget. Jadi itu narasumber kita pada hari ini tuh emang udah pernah pernah berpengalaman dalam bidang stand up comedy atau biasa disingkat sebagai SUC. Nah, tema ini benar-benar keren banget dan gue kira dan diharapin nih kayaknya bakal memberikan banyak energi positif yang menyenangkan gitu, apalagi di tengah-tengah pandemi gini kan, dimana kita udah jarang melihat stand up komedi gitu kan, komedian gitu secara langsung gitu. Jadi di sini adalah tempat dimana kita bisa ketawa bareng dan sharing-sharing sama orang yang biasa membuat kita ketawa gitu lah ya. Betul. Nah, mungkin boleh banget buat Kak Abriel untuk memperkenalkan diri. Gila. Gue tuh kalau dituntut lucu malah jadi beban ini. Ini tapi gue disclaimer gitu ya. Ini anak 18 banyak banget yang bilang Bibil tuh Piulnya 19, adik-adiknya Piul. Gue tuh kayak sedih gitu, gue dibayang-bayangi oleh Piul gitu. Untuk sekarang hilang. Enggak, maksudnya bukan sedang, tapi ya. Aduh. Daripada dibayang-bayangi oleh masa lalu kan. Aduh ya Allah. Tapi gue sedih gitu. Tapi untuk sekarang karena Piul boleh memperkenalkan diri. Ya, nama gue Abriel Adriansa, biasa dipanggil Bibil. Sebagai POA ADC di sini, bukan ya? Yuhuts! Emang keren. Apa sebagai calon kepala departemen? Enggak jadi dah, enggak jadi itu. Jokes internal. Apa? Aduh. Ini Ali ngamuk ini ngedit. Kenapa nih kira-kira Abriel kita undang sebagai narasumber di Artcast nih kira-kira? Karena Nayo sudah kehabisan bintang tamu, akhirnya membuat. Ya, itu salah satu faktornya. Itu salah satu faktor. Dibandingkan faktor utama. Kan faktor utama itu karena dia dulu pernah menang SUC di lomba PST. Iya, PST ya? Apa? Bukan, Nekofest ya? Oh, Nekofest. Dia pernah menang juara 1 lah kan? Juara 1, keren banget. Juara keren emang. Itu tuh keren. Iya nih. Jadi buat teman-teman yang baru tahu nih, yang baru mendengarkan narasumber tadi ceritain. Jadi itu Abriel panggilnya siapa? Bibil ya? Iya betul. Oke, Bibil. Nah, jadi tuh Bibil tuh dulu pas Nekofest 2019 dia menjuarai lomba stand up comedy. Jadi juara pertama ya Bibil ya. Keren banget, parah. Alhamdulillah. Nah, bagaimana sih awalnya Bibil nih kayak buat kecimpung di dunia suci gitu kan, kayak
buat nyoba ngomong di depan orang banyak gitu dan berusaha untuk membuat mereka tertawa. Kayak kenapa sih lo mau nyoba stand up? Mungkin itu dulu kali ya. Kalau dibandingin episode lain tuh kayak track recordnya emang bagus gitu ya. Gue merasa bukan merasa rendah lagi itu di sini mah. Sudah terlalu rendah. Gue tuh awal tahu stand up dari kelas 5 SD atau 6 SD gitu ya. Zaman-zamannya stand up itu ada di Metro TV jam 22.30. Nah, gue masih inget tuh. Lengkap. Biasanya tuh di Metro 22.30 itu ada stand up komedi. Gue sering nontonin, terus gue kayak ngerasa wah anjir kok keren gini, orang-orang kok ngelawak depan orang bisa bikin ketawa tuh kok keren gitu loh. Terus di SMP, nah gue pertama kali stand up itu pas SMP sebenarnya, bukan pas Nekofest. Jadi gue SMP itu pas gue kelas 3 SMP gue tuh kayak ada pensi gitu. Nah terus isi pensinya itu tuh sebenarnya kayak band-band sama tari aja, sama kayak ADC lah, sebenarnya kayak ADC. Nah terus gue ditunjuk jadi MC. Nah terus gue mikir kayak, wah ini gue nggak bisa nih masuk MC, cuman masuk salam nih, gue harus masuk dengan epic. Itu pikiran anak SMP. Jadi gue tuh ngerasa di angkatan tuh gue tidak dikenal gitu. Jadi kan MC ini salah satu momen gue bisa dilihat. Nah gue pengen masuk dengan epic. Terus gue mikir, apa gue masuk 5 menit pertama stand up aja ya. Akhirnya gue bikin tuh materi. Sumpah itu gue bikin materi stand up pas SMP ngomongin tentang sunat. Dan gue nyebut barangnya. Aduh. Dan itu guru-guru tuh pas gue turun panggung, wah keren Abdul, ibu ketawa banget, wah ini relate berarti. Nah itu yang agak dilema tuh. Jadi gue udah bikin materi stand up di hari gue nge-MC itu, di hari acara. Gue parah tuh acara jam 8. Gue nyampe sekolah udah dari jam 5. Itu gue duduk sendirian di kelas, terus baca-baca materi gue. Terus gue kayak, wah nih gue bakal keren. Habis itu jam 8-an kurang gue dipanggil sama panitia, disuruh siap-siap. Nah baru di situ gue panik, anjing nih gue ngapain, kalau nggak lucu gimana anjing. Di situ gue baru panik tuh. Pressure. Itu pressure ada itu. Tapi untungnya ya kayaknya lucu-lucu aja sih. Terus gimana tuh pas kemarin kan Bibil juga sempat mengikuti kompetisi Nekofest ya. Nah itu gimana tuh perbedaannya sama ketika Bibil nyobain stand up pas SMP gitu? Boleh diceritain tentang pengalaman tahun lalu? Jelas sekali ya bahwa perbedaannya adalah di kuliah saya sudah bisa berpikir jernih. Jadi saya pokoknya tidak main sotoy-sotoyan. Nah itu sebenarnya gue di tahun lalu tuh bukan gue yang pengen stand up, seharusnya orang lain. Nah gue itu ditunjuk Naya nih memang nih ngasih kerjaan kontingen mulu ini. Naya nyuruh gue jadi PJ kontingen stand up buat Nekofest. Terus gue udah nunjuk satu orang. Soalnya dia pernah ngejokes materi tentang kombis gitu dan menurut gue lucu. Terus akhirnya gue bantuin dia nulis materi. Gak cuma kombis tuh, ada tentang sana juga. Gue minta izin ke lo waktu itu kan? Ingat kan waktu itu gue pernah minta izin. Iya, ingat. Iya. Terus nah di Hamin seminggu apa Hamin 2 minggu Nekofest gitu, tiba-tiba dia gak pede. Terus kayak, Bil, lu aja dah Bil, maju lu aja. Wah gimana, gue PJ kontingen? Boleh. Terus karena dia sudah tidak pede sekali, tidak ada niat, saya sebagai PJ ya sudah terpaksa saya yang maju. Tapi karena gue tuh kalau masalah komedi gue tuh agak idealis gitu. Jadi gue karena ini materi yang udah ditulis jokesnya kebanyakan dari dia, nah gue nggak mau tuh, gue kayak enggak, gue harus original dari gue sendiri. Jadi gue nulis materi yang pure beda. Jadi materi gue waktu itu tentang demo. Nah itu kocaknya tuh ya, itu ada miss sama panitia tuh. Jadi panitia ngasih rules book. Di rules booknya itu ada tulisannya tuh, ini materi stand up komedinya itu durasinya 8-10 menit. Nah
18 menit gue bikin materi 9 menit gue nggak salah tuh, udah 9 menit tuh. Gue udah nyoba berulang-ulang sekitar 9 menitan. Nah terus ternyata di BC-in ada BC-an lagi yang ngubah durasi jadi cuman maksimal 5 menit. Panik. Nah itu posisinya gue tahu itu pas lagi di belakang panggung. Wah. Gue di belakang panggung. Jadi sama kontingen-kontingen lain gitu ya, yang muka-muka tegang, aduh ini gue lucu apa enggak ya. Dia nanya, ada yang nanya tuh, kalian bikin materi berapa halaman? Terus gue bilang kan, gue sampai 3 halaman tuh, soalnya kan masih 9 menit. Terus, gila, gue aja cuma 1 halaman. Lu berapa? Setengah halaman. Ini mau ngapain? Salam doang itu mah. Setengah halaman. Iya, terus gue bilang kan, kok dikit amat? Kan durasinya 8 menit. Apaan maksimal 5 menit, bego? Terus, aduh, gue tunjukin rules-booknya kan, enggak, itu direvisi, ini yang bener. Waduh, gue panik tuh. Gue langsung buka laptop, ini mana yang gue cut ya. Dan ternyata pas lomba, gue cut malah yang paling lucu. Aduh. Untuk menang ya, untuk menang. Untuk menang tuh. Terus pas di panggung nih, gimana tuh ceritanya tuh? Gue di panggung, gue tuh tipe orang yang sebenarnya gampang ke distract nih ya. Kalau lagi public speaking tuh gue sudah gampang ke distract. Yang bikin gue ke distract itu justru lu sama Pio, Kak, sumpah dah. Lu sama Pio tuh. Lu sama Pio. Lu berdua nih sama Pio duduk sebelahan. Gue datang, gue salam, terus Pio teriak, wah, gue kayak otak gue buyar itu. Tuh otak gue langsung buyar itu. Mana lu ketepuk tangan gitu lagi, Kak, aduh parah lu ini. Jadi udah kan ya? Enggak, lu Kak, lu Anto. Lu datang sebelah Pio itu, didateng. Wah. Makanya lupa lu. Terus gimana tuh? Terus ya udah gue stand up akhirnya pede aja karena gue itu kalau nggak salah urutan ke berapa ya, 3 atau 4 gitu. Terus gue ngerasa kontingen lain itu ada yang jokesnya nggak sama kayak jokes orang, tapi template-nya sama gitu. Terus ada yang kayak semi storytelling ya kan, stand up itu kan banyak tekniknya ya, ada yang storytelling, ada yang receh-recehan segala macem. Nah ada yang storytelling tapi alur ceritanya nggak jelas. Nah, terus gue ngerasa, oke, seenggaknya kalaupun gue nggak lucu, menurut gue materi gue bisa rapi, storytellingnya bagus menurut gue. Jadi akhirnya gue pedein aja, tapi deg-degannya ada sih, parah. Ya namanya juga manggung yang pasti ada. Iya, nah itu yang bikin nervous itu kayak sayap kanan, itu isinya warga Matek semua tuh. Ini yang fisika mana ini, kan yang fisika yang pakai gue. Ya fisiknya udah paling gede, udah Pio udah, jadi cukup sebenarnya. Udah ada Pio tuh, wow, udah cukup. Fisika tuh gak kelihatan tapi paling kedengaran kalau ya pas video stand up. Berasa gitu. Sedangkan paling kencang gitu kan. Oke, terus kalau boleh nanya nih Bill, lu nggak boleh nanya. Oh nggak, ya udah banget. Lu langsung closing nih. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi mau nanya nih Bill, jadi kalau selama lu stand up nih, pasti kan ada apa ya? Seenggaknya ada bisa dibilang benefit atau dampak positif yang lu rasakan gitu ketika lu akhirnya mendalami ilmu stand up gitu. Aduh, apa ya? Jadi cowok yang humoris juga. Cewek-cewek kan nggak suka humoris, yang penting ganteng. Aduh, agak susah ya. Percuma cewek bilang lebih suka yang humoris, tapi kalau nggak ganteng sama aja. Nah, iya betul. Itu tidak positif gitu. Tidak positif. Kalau positif apa ya? Kalau gue pribadi kan gue sebenarnya suka MC. Makanya gue kalau ditawarin MC gue sikat mulu. Mungkin kalau secara komedi itu ngasih persona ke diri gue. Jadi kalau gue stand up, cuma stand up lah. Misalnya kalau harus public speaking, gue jadi kayak punya persona untuk ngebawa apapun yang harus gue bawa. Kayak MC berarti gue ngebawain acara atau apapun, gue bisa bawa dengan persona gue itu dengan sedikit komedi. Jadi kayak udah ada personality-nya sendiri lah ya gitu, kayak personality-nya sendiri. Kalau misalnya di MC-in Bibil nih, berarti kalau pakai bakal vibes-nya tuh kayak happy gitu kan. Tapi kalau Bibil sendiri
pernah ikutan itu nggak sih yang komunitas SUC itu yang di UI? Kalau SUC UI gue pernah di PST kan ada ini ya, harusnya itu kan kalau PST yang versi offline kan ada festival stand up ya. Nah itu kan kerja sama Mas Stand Up UI. Nah gue ikutan tuh sebenarnya. Gue pengisi juga harusnya. Cuma karena online gini akhirnya diubah konsep bikin podcast ya. Gue masih ikut juga. Terus ya nggak tahu mungkin kalau ntar SUC UI ada callingan lagi mungkin gue dipanggil, nggak tahu. Oh, berarti emang dipanggil ya. Ternyata join sama yang komunitas SUC yang di UI itu ya berarti ya. Kalau dari Bibil sendiri nih, buat orang yang kayak gue, kayak Udan mungkin atau kayak orang-orang lain yang mempunyai minat gitu untuk mencoba stand up gitu, gimana sih cara yang pertama nih cara buat ningkatin humor kita gitu? Kayak Bibil kan kayak apapun tempatnya gitu, apapun kondisinya kayak bisa membuat orang ketawa gitu kan. Aduh gue nggak bisa kalau dipuji gitu dah. Nah gimana sih cara buat ningkatin humor? Cara ningkatin humor. Ini kayaknya jawaban gue agak-agak teknis ya, mungkin apa ya, mungkin di video kayak dari videonya Raditya Dika atau yang lain yang ngajarin tentang stand up mungkin sama-sama aja, karena emang komedi itu kalau kata Raditya Dika adalah mematahkan ekspektasi. Jadi ya lu ngeluarin jokes itu kalau orang ketawa berarti ekspektasi orang dari kalimat lu sebelumnya itu nggak sesuai, dan itu yang bikin orang ketawa gitu. Kayak orang mikir kita misalnya cerita lagi ngapain terus di endingnya ada punchline yang bikin lucu, itu sebenarnya bisa dibilang kayak kecacatan berpikir gitu. Emang humor itu mungkin bisa dibilang kecacatan berpikir yang bikin orang bisa ketawa. Jadi ya kalau emang mau ningkatin humor ya banyak nonton komedi, nggak harus stand up komedi, bisa film, bisa apapun yang berbau-bau komedi. Perhatiin gimana caranya lu dibawa ke sebuah cerita yang ternyata endingnya nggak sesuai ekspektasi lu dan bikin lu ketawa gitu. Lu pelajarin kayak, oh ternyata kalau misalnya lu bercerita tentang hal ini, lu harus matahin ke kayak gini gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Terus kalau secara teknis, secara prakteknya, jangan takut garing, jangan takut kita nggak lucu. Makin banyak kita nggak lucu, makin banyak kita garing, makin kita tahu mana yang garing dan gimana cara ningkatinnya, gitu sih. Oke. Oh iya, Bil. Ya, kenapa? Boleh. Ya nggak apa-apa, Anto aja. Oh, tadi kan kita sering ngomongin komika gitu kan. Kayak Bibil kan seorang calon komika juga nih. Nah, kalau Bibil sendiri nih, komika favoritnya siapa nih untuk sekarang nih? Atau yang bisa diingat sama Bibil lah, komika siapa yang keren banget, lucu banget di pikirannya Bibil? Yang paling gue suka pasti satu, Panji Pragiwaksono. Itu gue kalau nonton stand up dia, itu gue kalau bagi gue ya, ini bagi gue pribadi, nggak tahu orang lain iya apa enggak. Bagi gue pribadi, level tertinggi dari seorang stand up comedian adalah ketika orang datang ke show dia buat nonton dia dan nggak berharap lucu, tapi berharap dapat sesuatu. Jadi lo nggak cuman dapat komedinya doang, tapi dari cerita-ceritanya lo belajar banyak gitu. Bibil gak ada rencana mau bikin konten-konten gitu? Waduh. Oh, udah kan udah ada ya konten-kontennya ya? Oh iya. Pasti kan di main event ADC aja ya. Iya. Siap. Gila. Oke, berarti yang pertama tuh adalah apa ya? Dari Bibil tuh gue dapat banyak banget insight tuh. Yang pertama tuh adalah kita tuh harus unik ya sih. Kita harus punya persona di mana itu beda banget dari yang lain. Kayak semua orang pasti bisa lucu gak sih? Semua orang tuh punya kapasitas untuk lucu, untuk bikin orang ketawa. Tapi yang membedakan kita dengan orang-orang yang lucu itu adalah kita lucu dengan cara kita sendiri. Kita lucu dengan keunikan kita sendiri gitu kan. Dan itu yang paling membekas di ingatan orang-orang gitu. Kita melihat seorang lucu gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah kita tuh
bergabung dengan komunitas. Ya kita tahu lah kayak bukan cuma di UI aja, tapi di daerah-daerah kalian, daerah teman-teman di Depok juga banyak, bahwa terdapat banyak komunitas nih yang menghimpun komika-komika atau komika potensial komika gitu buat stand up atau kayak ngumpul-ngumpul bareng ya Bill ya. Jadi teman-teman boleh banget tuh kayak bergabung di komunitas itu untuk bertemu dengan orang-orang yang satu passion ataupun belajar bareng sama mereka. Nah, itu emang kalau kata orang tuh every great journey begins with a single step gitu. Jadi kalau emang keren banget ya emang parah. Ya makanya itu ya kalian kalau memang mau mencoba segala hal baru gitu, kan kayak kalian mau terjun ke dunia stand up atau mungkin ke seni-seni yang lain, kan tarik suara, tarik tambang, sudah mungkin tarik urat gitu. Maksudnya apapun yang ingin kalian tekuni gitu, ya langsung terjun aja gitu, coba aja, karena seperti halnya eksperimen fisika kan itu semuanya trial and error ya. Jadi kalau kesalahan relatifnya tinggi, berarti nanti bisa dianalisis apa yang menjadi faktornya sehingga nanti kesalahan relatifnya bisa turun gitu, ya nggak Bil? Benar. Nah, ngomong soal single step nih. Nah, kebetulan DC sekarang sedang membuka open submission buat teman-teman yang ingin mencoba atau mengekspresikan bakat yang kalian punya. Nah, buat teman-teman yang baru memulai di bidang seni atau baik itu seni musik, tari, gambar dan lain sebagainya, teman-teman boleh mencoba untuk mengekspresikan diri kalian dan mempresent karya kalian ke Departemen Fisika. Ini bebas, kayak semua orang bisa mengikutinya asalkan kalian mahasiswa fisika ya tentunya, dan kalian bisa berekspresi di sana. Jadi gak ada yang lebih pro, gak ada yang lebih dasar, tapi kita semua sama dengan karya yang pantas untuk diperlihatkan ke mahasiswa fisika. Jadi boleh banget nih teman-teman buat mencoba nge-submit, dan kata Udan tadi langkah pertama gitu kan buat memulai segalanya gitu sih. Nah, gue mau ngucapin thank you banget nih buat Bibil. Kita sudah sampai di akhir podcast episode keempat kita dengan tema Laugh More and Worry Less with Comedy. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kita episode hari ini, gue mau ngasih kesempatan nih buat Bibil buat ngasih closing statement nih buat teman-teman mahasiswa fisika pendengar pada hari ini dan calon-calon komika yang bakal menyinari panggung stand up gitu. Boleh Bibil nih closing statement. Apa ya? Gue mau ngasih closing statement yang apa ya? Mungkin nggak semua orang bisa relate, tapi sebenarnya itu ada deket sama kita gitu. Kan ini zaman corona gini, di media sosial kan interaksi orang makin barbar gitu ya, makin bermunculan dark jokes yang sebenarnya jadi perdebatan di antara kita, kayak anjir ini dark jokes nggak boleh, ini nggak bermoral segala macem. Ini gue lupa kalimatnya siapa, tapi kok ini bisa dibilang kayak rumus komedi sama dengan tragedi ditambah waktu. Jadi kayak gimana caranya lu ngebecandain sebuah tragedi yang ada di waktu yang tepat. Jadi kalau orang bilang sebuah bencana apa? Kalau bencana tuh nggak boleh dibecandain, ini nggak boleh dibecandain. Kayak jokes tentang tsunami, orang kena tsunami nggak boleh dibecandain. Lu tunggu 10 tahun lagi ada orang ngejokes tentang tsunami, pasti pada ketawa. Jadi intinya komedi itu niatnya untuk bikin orang ketawa, bukan buat ngerendahin orang. Mau lu itu dark jokes atau enggak, intinya gitu aja. Oke, terima kasih Bibil atas segala sharing-sharingnya dan juga insight-insight terkait stand up comedy, terkait komedi. Gua di sini dan Anto mengucapkan banyak terima kasih, dan juga tim Artcast semuanya mengucapkan banyak terima kasih buat Bibil udah mau menjadi
narasumber dan mau menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dan mau mukanya terpapar di YouTube gitu. Dan sampai jumpa di AADC Desember nanti. Jangan lupa nonton AADC. Tanggal berapa, Bil? Tanggal 18 Desember ada gue stand up. Silahkan ditonton. Nah, tanggal 18 Desember ingat dicatat 18 Desember 2020. Ingat teman-teman. Ada Oke, AADC. sampai jumpa teman-teman. Dadah. Woo.